Hai teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang White Spot Syndrome Virus atau yang biasa disebut dengan WSSV. Virus WSSV merupakan virus yang paling mematikan karena dapat menyebabkan kematian hingga 100% pada tambak udang windu. Sebenarnya apa sih WSSV itu? Berikut karakteristiknya. Yang pertama, berbentuk seperti ovoid, memiliki envelope dengan ukuran 80 hingga 20 nanometer dengan panjang 250 hingga 380 nanometer karena memiliki bagian seperti ekor. Memiliki virion single berbentuk sirkular, molekul DNA double strain dengan panjang 300 kb, serta virus ini termasuk dalam famili Nymphalidae dan genus Whispovirus. Gejala klinis pada udang. Gejala pada udangnya yaitu bercak putih pada bagian karapas, udang lesu dan tidak mau makan. Setelah beberapa hari, udang diam di ujung kolam, terdapat endapan kalsium pada karapas. Jika sudah parah, tubuh berwarna hitam atau merah, dan terdapat kotoran pada insang dan tubuh karena adanya parasit. Berikut merupakan gambaran udang windu yang terserang WSSV. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Penyebab lainnya yaitu lingkungan hingga membuat udang stres. Secara transmisi vertikal dapat disebabkan dari indukan maupun pos larva. Transmisi dari penyakitnya yaitu udang kanibalisme, udang sakit atau sekarat, burung masuk ke tambak, dan udang karier sehingga dapat menular. Yang terakhir adalah virus bercak putih ini dapat bertahan dalam air laut selama 4 hingga 7 hari. Virus ini dapat menyebar melalui kualitas air, menyebar melalui indukan maupun pos larva, melalui burung yang membawa udang sakit hingga menjatuhkannya ke udang yang sehat. Organ-organ yang terserang WSSV. Yang pertama adalah gills. Yang kedua adalah stomach epithelium. Yang ketiga adalah antennal gland. Yang keempat adalah hematopoietic. Dan yang terakhir adalah cuticular epithelium. Virus ini dapat bertahan dalam air laut selama 30 hari. Suhu optimum virus ini adalah 18 hingga 30 derajat Celcius. Virus ini memiliki DNA double strain dan terbungkus. WSSV menarget jaringan ektodermal, mesodermal, dan jaringan hemopoietik. Virus ini menghasilkan protein non-struktural yang diduga bertanggung jawab pada proses infeksi. Protein ini merupakan protein yang paling banyak diekspresikan, yakni protein ICP11 yang mencegah peningkatan DNA inang ke protein histon yang kemudian mengganggu perakitan nukleosom inang. Virus masuk melalui mulut dan insang. Virus ini termasuk dalam virus patogen kategori C1, yaitu kategori yang dapat menyebabkan kematian massal dan dapat menyebar dalam suatu wilayah serta sulit untuk disembuhkan. Toksisitas. Toksisitas merupakan tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Virus dapat mengakibatkan kematian total mencapai 70 hingga 100% populasi udang di tambak. Pada infeksi taraf akut, kematian terjadi dalam 2 hingga 10 hari setelah muncul tanda-tanda klinis. Kematian dapat mulai terjadi setelah 1 hingga 2 hari pasca infeksi dan terjadi kematian massal pada hari ke-3 hingga 10 mencapai 80 hingga 100%. Kematian udang yang terkena WSSV menurun ketika suhu di atas 32 derajat Celcius. Apa sih faktor pemicunya? Penyakit ini dapat dipicu dengan adanya faktor stres, misal perubahan salinitas yang mendadak. Selain salinitas juga dipengaruhi suhu, rendahnya DO, tingginya konsentrasi amonia dapat menjadikan udang itu stres. Dosis infeksi WSSV. Dosis virus LD50 dengan tingkat kematian 100% terjadi pada populasi virus mencapai 106 CFU per mili, dengan periode inkubasi 2 hingga 10 hari setelah virus menginfeksi udang. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pencegahan bisa dilakukan dengan menghindari penebaran benih di musim yang lebih dingin,
menggunakan benur SPF atau benur yang bebas penyakit, menerapkan biosecurity dan polikultur udang dengan ikan, serta menghindari penggunaan pakan hidup. Selanjutnya, bagaimana dengan cara pengobatannya? Tidak ada vaksin yang efektif untuk pengobatan WSSV, sehingga dapat dicegah dengan menambahkan beta-glukan, vitamin C, fukoidan, dan imunostimulan lain pada pakan yang dapat meningkatkan resistensi terhadap virus ini. Kolam segera diberi perlakuan klorin 30 ppm untuk membunuh udang dan karir potensial yang ada di kolam. Udang dan hewan lain yang mati segera diambil atau dikubur atau dibakar. Air yang telah diberi klorin dibiarkan dulu selama 4 hari, lalu baru bisa dimasukkan udang yang baru. Sekian, itu saja materi WSSV dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi teman-teman.